Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nini Putri Dalita dari Gizi 24. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan metode SQFFQ bersama responden saya. Sebelumnya bisa perkenalkan nama, umur, dan alamat kakak. Perkenalkan, nama saya Tika Rustia, umur saya 19 tahun, alamat saya di Kos Mutiara, Gang Lampung 2. Oke. Nah, sebelum kita memasuki sesi wawancara, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu metode SQFFQ. Nah, jadi metode SQFFQ itu adalah metode yang digunakan untuk mengetahui anjuran gizi dari seseorang ataupun individu dengan adanya takaran porsi atau besaran pada setiap makanan yang dikonsumsi dalam periode tertentu seperti harian, mingguan, bulan, atau tidak pernah. Nah, metode SQFFQ ini berguna untuk mengetahui asupan gizi dari responden tertentu dan mengetahui keberagaman makanan yang dikonsumsi oleh individu atau kelompok tertentu. Baiklah, di sini kita lanjut pada sesi wawancara. Yang pertama, saya akan menanyakan sumber karbohidrat yang dikonsumsi oleh responden. Nah, untuk nasi putih, bubur, dan lontong, apakah ada yang kakak konsumsi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Saya cuma mengkonsumsi nasi putih aja. Nah, untuk nasi putih itu kakak konsumsi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Setiap hari. Nah, dalam satu hari itu kakak konsumsi dalam berapa kali? 2 kali sehari. Nah, dalam satu kali makan itu kakak konsumsi dalam berapa centong nasi? 1,5 centong nasi. Nah, untuk roti tawar, roti isi, dan sereal, apakah kakak ada konsumsi beberapa hari atau minggu ini? Cuma mengkonsumsi roti tawar sama roti isi aja dalam beberapa minggu ini. Nah, dalam beberapa minggu ini kakak konsumsi roti tawar dan roti isi itu dalam berapa kali? Kalau roti tawar itu 10 kali, tapi kalau roti isi cuma 1 kali. Nah, untuk dalam satu kali makan roti tawar itu kakak konsumsi berapa lembar? Cuma 1. Dalam konsumsinya itu apakah kakak ada spesifikasi untuk merek atau jenisnya? Dari sari roti yang udah dikupas kulitnya. Nah, untuk roti isi apakah kakak ada konsumsi dalam berapa kali dalam satu minggu? Cuma 1 kali. Nah, untuk satu kali konsumsi itu kakak konsumsi berapa roti? Cuma 1. Nah, apakah ada keterangan jenis atau mereknya, kak? Dari sari roti juga yang sandwich. Ada variannya, kak? Yang rasa coklat. Nah, untuk sereal, ubi, dan ketan hitam apakah kakak ada konsumsi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Nggak pernah kalau itu. Oke. Kalau untuk ketan putih, mie kuning, dan bihun apakah kakak ada konsumsi beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Nggak juga. Nah, untuk jagung, kentang, apakah kakak ada konsumsi dalam beberapa hari atau minggu ini? Beberapa minggu ini kalau dua-duanya itu, jagung sama kentang. Oke. Untuk jagung itu kakak konsumsi dalam seminggu itu berapa kali? Cuman sekali. Dalam satu kali makan itu kira-kira kakak konsumsi dalam berapa sendok makan jagung? Kayaknya 4 sendok makan. 4 sendok makan. Oke. Nah, itu kira-kira kakak beli atau buat sendiri? Beli sih. Nah, untuk beli itu kakak untuk cara pengolahannya itu apakah direbus atau digoreng? Direbus. Direbus. Oke. Nah, untuk kentang tadi kakak ada konsumsi kan per minggu. Nah, itu dalam satu minggu kakak konsumsi berapa kali? Cuman 1 kali. 1 kali. Nah, dalam 1 kali konsumsi itu kira-kira kakak konsumsi dalam berapa sendok makan kentang? Pakai buah sih. 1 buah kentang. Oh, 1 buah kentang. Ya. Itu ukuran sedang, kecil, atau besar, kak? Yang sedang. Sedang. Nah, untuk cara pengolahannya kakak direbus atau digoreng? Direbus. Direbus. Oke. Nah, untuk selanjutnya apakah kakak ada konsumsi bubur ayam, bubur ketan hitam, ataupun nasi kuning dalam hari atau beberapa minggu ini? Nggak pernah. Pernah. Nah, untuk nasi merah, nasi minyak, dan seblak apakah kakak ada konsumsi dalam beberapa hari ini? Nggak pernah juga. Nggak pernah juga. Nah, untuk bubur sup-sup, burgo, dan mie celor apakah ada kakak konsumsi beberapa hari atau minggu ini? Kebetulan juga nggak pernah. Oke. Bentar ya. Nah, untuk lakso, bongkol, apakah ada yang kakak konsumsi beberapa hari atau minggu ini? Enggak. Nah, untuk olahan dari sumber karbohidrat tadi, apakah kakak ada konsumsi makanan yang tidak tertulis di sini, yang seputar sumber karbohidrat? Kayaknya enggak sih, cuma itu aja. Oke. Nah, selanjutnya sumber protein hewani. Nah, untuk ayam, ikan lele, dan ikan patin, apakah ada yang kakak konsumsi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Cuman ayam aja sih dalam beberapa minggu ini. Itu konsumsinya per minggu berarti ya, kak? Iya. Dalam satu minggu itu konsumsi berapa kali ayam, kak? 2 kali. 2 kali. Nah, untuk 2 kali konsumsi ayam itu apakah ada spesifikasi bentuknya, kak, atau paha bawah, paha atas, atau dada? Bagian dada. Bagian dada. Nah, untuk cara pengolahannya itu apakah kakak digoreng atau direbus atau digulai? Biasanya itu direbus dulu, nah terus nanti digoreng. Nah, ini berarti kakaknya ini ya masak sendiri. Iya. Nah, untuk selanjutnya ikan lele kakak ada konsumsi Kalau ikan lele itu beli biasanya dalam beberapa bulan ini. dalam beberapa bulan ini. Itu kira-kira dalam beberapa bulan ini berapa kali konsumsi, kak? Cuma 1 kali. 1 kali. Nah, untuk ukuran ikan lelenya itu sedang, kecil, atau besar, kak, kira-kira? Yang kecil tapi 2. Yang kecil ya. Nah, untuk cara pengolahannya itu dibeli sendiri atau masak, kak? Dibeli sendiri, beli di tempat. Oh, dibeli. Itu digoreng ya, kak, atau dipanggang? Digoreng. Oke. Selanjutnya ada ikan patin, ikan mujair, dan ikan mas. Apakah ada yang kakak konsumsi beberapa hari atau minggu ini? Kalau ikan itu nggak ada. Kebetulan nggak suka sih. Oh, berarti ikan patin, ikan mujair, dan ikan mas ini tidak ada yang kakak konsumsi ya? Ya. Oke. Nah, untuk ikan tongkol, ikan gabus, dan udang apakah ada yang kakak konsumsi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Ikan tongkol sama udang aja. Oke, untuk ikan tongkol tadi kakak ada konsumsi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan, kak? Dalam beberapa minggu. Nah, dalam beberapa minggu itu kakak konsumsi berapa kali? 2 kali. Nah, untuk dalam satu kali konsumsi itu kakak konsumsi berapa ikan?
1 ikan. Itu kira-kira sedang, besar atau kecil kak? Yang besar. Nah itu kakak beli atau masak sendiri? Masak sendiri. Nah untuk masak itu kakak pengolahannya itu digoreng atau seperti apa kak? Digoreng dulu terus nanti disambal. Nah dalam membuat sambal ikan tadi kakak mau menggunakan rempah apa aja kak? Pakai cabai, pakai bawang, terus pakai serai, pakai daun jeruk, sama pakai garam, sama pakai kecap juga. Nah untuk cabai itu kakak ada gunain berapa buah? Biasanya tuh 2 pakai cabai setan, terus 5 pakai cabai hijau. Nah untuk bawang tadi kakak ada gunain berapa siung bawang? 2 siung bawang putih sama 1 siung bawang merah. Oke. Untuk serai tadi kakak gunain dalam berapa batang? Setengah batang aja. Setengah batang. Ya. Untuk daun jeruk itu kakak gunain berapa lembar? 2. 2 lembar. Untuk garam itu kakak ada gunain berapa sendok teh atau sendok makan? 1/4 sendok teh. Oke. Untuk kecap tadi kakak gunain dalam berapa sendok teh atau sendok makan? 1 sendok makan. Proses memasaknya tadi digoreng. Nah itu menggorengnya kakak menggunakan berapa gelas atau berapa sendok minyak? 1 gelas minyak. Nah untuk minyaknya itu kakak ada spesifikasi merek nggak? Dari Fortune. Fortune ya. Itu gelasnya tadi kakak pakai yang segelas kecil atau sedang atau besar kak? Pakai gelas, ada kan itu yang minyak Fortune gelasan itu. Oh ya oke. Nah untuk tadi kan kakak bilang ada konsumsi udang juga. Nah untuk udang itu kakak konsumsi dalam beberapa hari, minggu atau bulan ini? Dalam beberapa minggu. Nah dalam beberapa minggu itu kakak konsumsi udang berapa kali? 1 kali. 1 kali. Nah dalam 1 kali konsumsi itu kakak konsumsi berapa ekor udang? Biasanya belinya itu kiloan sih, 1,5 kilo. 1,5 kilo ya kak? Ya, Nah untuk bentuk udangnya itu sedang, kecil atau besar kak? yang sedang. Nah untuk pengolahannya itu kakak digoreng atau dibuat seperti apa kak? Digoreng aja sih. Digoreng. Itu digorengnya pakai tepung atau goreng langsung aja kak? Pakai tepung. Itu tepungnya itu ada tepung sajiku atau tepung yang racik sendiri kak? Pakai tepung sajiku. Nah tepung sajikunya itu dalam sekali makan itu nggak cuma makan 1 kali kan? Iya. Itu gunain berapa sendok kak kira-kira? Kayaknya itu pakai yang 500 gram. Itu dipakai semua ya kak? Iya. 500 gram. Nah untuk tadi kan digoreng pakai minyak kak. Kira-kira itu kakak menggunakan minyaknya berapa gelas atau berapa sendok? 1 gelas juga. Minyak 1 gelas ya? Itu untuk gelasnya tadi yang sedang ya kak? Ya. Nah selanjutnya itu kakak ada konsumsi cumi-cumi, daging sapi atau bebek nggak dalam beberapa hari atau minggu ini? Enggak sih. Enggak ya? Ya. Nah untuk telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh itu apakah kakak ada konsumsi beberapa hari, minggu atau bulan ini? Mengkonsumsi telur ayam sama telur puyuh aja. Nah untuk telur ayam itu kakak konsumsi dalam kurun waktu hari, minggu atau bulan kak? Minggu. Minggu ya. Nah untuk minggu itu kakak konsumsi dalam berapa kali? 3 kali. 3 kali ya? Dalam 1 kali konsumsi itu kakak konsumsi berapa butir telur ayam? 1 aja. 1 butir ya kak? Ya. Itu yang sedang, kecil atau besar kak? Yang sedang. Sedang ya kak? Nah untuk cara pengolahan telur tadi kakak goreng, rebus atau seperti apa kak? Digoreng. Digoreng ya? Itu digorengnya menggunakan minyak atau margarin kak? Pakai minyak. Nah itu minyaknya itu kira-kira kakak gunain berapa kak? Dalam gelas atau sendok? Kayaknya 2 sendok. 2 sendok makan ya kak? Iya. Itu ada spesifikasi merek minyaknya nggak kak? Dari Fortune juga. Fortune juga ya? Oke. Nah untuk tambahannya itu pakai garam atau enggak kak? Enggak sih. Enggak ya? Nah untuk telur puyuhnya tadi kan kakak bilang ada konsumsi ya kak? Nah itu kakak konsumsinya dalam beberapa hari, minggu atau bulan kak? Beberapa bulan. Beberapa bulan. Iya. Nah itu dalam 1 bulan itu kakak konsumsi berapa kali? 5 kali. 5 kali. Nah itu kira-kira telur puyuhnya itu dalam 1 kali konsumsi berapa butir kak? 2. 2 butir ya? Iya. Itu sedang, kecil atau besar kak? Yang sedang. Nah untuk pengolahannya itu kakak direbus atau digoreng kak? Direbus. Direbus ya? Itu ada penambahan rempah-rempah nggak kak? Atau cuma telur aja? Enggak, cuma telur aja. Nah untuk selanjutnya apakah kakak ada konsumsi bakso, sosis, atau dendeng dalam beberapa hari atau minggu atau bulan ini? Sosis aja. Kayak untuk sosis tadi kakak ada konsumsi berapa kali dalam 1 minggu? 2 kali. 2 kali. Nah dalam 1 kali konsumsi itu kakak konsumsi berapa sosis? 1 aja. 1 sosis ya? Iya. Itu sedang, besar, kecil kak? Yang besar. Oke. Nah itu kakak beli atau buat sendiri kak? Beli. Beli ya. Nah untuk belinya itu kakak ada keterangan jenis atau mereknya nggak? Dari Indomaret sih. Kebetulan lupa mereknya apa. Oh, kalau Indomaret itu kira-kira semacam Candler nggak kak? Oh iya, cancel. Oh ya. Berarti ini ya kak, sosis Candler. Itu ada yang varian nggak kak? Atau yang ori? Yang pedas. Oke, untuk selanjutnya itu kakak ada konsumsi dendeng, kornet, atau beef slice nggak dalam Nggak. beberapa hari atau minggu ini? Enggak. Ya. Nah, untuk nugget, telur asin, dan abon sapi ada kakak konsumsi beberapa hari atau minggu ini? Enggak juga. Nah, selanjutnya itu sumber protein nabati. Nah, untuk tahu, tempe, dan oncom apakah ada yang kakak konsumsi beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Tahu sama tempe aja. Nah, untuk tahu itu kakak konsumsi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan kak? Dalam beberapa minggu. Dalam beberapa minggu. Nah, tahu itu kakak konsumsi dalam berapa kali dalam 1 minggu? 2 kali. 2 kali. Nah, untuk 2 kali konsumsi itu kakak dalam 1 kali konsumsi berapa potong tahu? 2 potong. 2 potong ya. Itu kecil, besar, atau sedang kak? Yang kecil. Yang kecil. Nah, untuk itu kakak masak sendiri atau beli? Masak sendiri. Masak sendiri ya? Itu ada tambahan rempah-rempah nggak kak kira-kira? Enggak, cuman digoreng aja sama ditambahin garam gitu. Oke. Berarti digoreng ya kak, tambah garam. Nah untuk itu penggunaan minyaknya itu kira-kira berapa gelas kak? Kayaknya cuman Atau berapa sendok makan kak? setengah gelas deh. Setengah gelas ya? Iya. Nah untuk merek minyak itu ada spesifikasinya nggak kak? Dari Fortune juga. Maksudnya juga ya?
Nah untuk tempe itu tadi kan kakak bilang ada konsumsi. Itu beberapa hari, minggu atau bulan kak? Beberapa minggu. Beberapa minggu ya? Mm-mm. Itu dalam satu minggu berapa kali konsumsi kak? 4 kali. 4 kali ya? Mm-mm. Dalam satu kali konsumsi itu berapa potong tempe kak yang dikonsumsi? Kayaknya 4 deh. 4 potong ya? Iya. Itu besar, kecil atau sedang kak? Yang kecil. Yang kecil ya? Mm-mm. Tadi kan kakak konsumsi tempe itu ada keterangan mereknya nggak kak? Dari tempe daun. Tempe daun ya? Mm-mm. Nah tadi kakak mengolahnya itu masak sendiri atau beli kak? Masak sendiri. Masak sendiri ya? Mm-mm. Itu masak sendirinya tadi kan digoreng ya kak? Iya. Nah itu digoreng ada tambahan rempah lagi nggak kak? Cuman pakai garam aja. Nah garamnya itu kira-kira berapa sendok makan atau sendok teh kak? Setengah sendok teh. Itu nanti kayak direndam garam gitu. Berarti gunain air juga ya kak? Iya. Nah itu minyaknya kira-kira seberapa kak? 1,5 gelas juga. 1,5 gelas ya kak? Mm-mm. Tapi tadi kan kakak goreng tahu sama tempenya itu beda jam ya kak? Enggak satu kali goreng? Kadang-kadang bareng kan, kalau tahu itu 2 kali. Tapi kan kalau tempe itu 4 kali. Jadi kalau Beda-beda ya kak? ya, Oke. Untuk konsep tadi tidak pernah konsumsi ya kak? ya. Nah selanjutnya itu kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau itu kakak ada konsumsi nggak dalam beberapa hari, minggu atau bulan ini? Kebetulan nggak pernah konsumsi sih kak, soalnya nggak suka kacang-kacangan. Nah untuk olahannya itu ada kumbu, onde-onde, dan es kacang merah itu kakak ada konsumsi nggak dalam beberapa hari, minggu atau bulan ini? Nggak juga. Untuk selanjutnya itu ada sayur-sayuran, itu contohnya bayam, buncis, daun pepaya, itu kakak ada konsumsi nggak dalam beberapa hari, minggu atau bulan ini? Nggak juga kak. Oke. Untuk daun ubi, jamur, kacang panjang itu kakak ada konsumsi nggak dalam beberapa hari, minggu atau bulan ini? Jamur sih kak dalam beberapa minggu ini. Dalam satu minggu itu kakak konsumsi dalam berapa kali kak? 2 kali. 2 kali ya kak? Mm-mm. Dalam satu kali makan itu kakak konsumsi berapa buah jamur? Kayaknya itu 3 deh. 3 jamur ya kak? Ya. 3 jamur itu kira-kira kan biasanya jamur itu kan ada dalam satu batang itu kan ada banyak ya kak? Kayak kecil-kecil dan besar-besar. Itu kira-kira kakak konsumsi yang besar, kecil atau sedang kak? Yang besar. Yang besar ya? Nah tadi kan untuk pengolahan jamurnya kakak digunain tepung nggak kak? Atau tambahan rempah? Pakai tepung kak. Nah itu kira-kira tepung racik sendiri atau tepung sajiku kak? Kayaknya tepung sajiku deh. Oh, tepung sajiku ya kak? Itu kira-kira berapa sendok makan kak? 200 gram kak. 200 gram ya? Mm-mm. 200 gram itu dalam satu kali kakak konsumsi? Nggak habis sih kak. Itu 2 kali konsumsi 200 gram itu. Jadi kalau misalnya Kakak satu kali konsumsi 100 gram ya ya, kak? Nah untuk selanjutnya itu kakak ada konsumsi kacang panjang, kakung, atau kecambah nggak kak? konsumsi kangkung kak. Nah untuk kangkung itu kakak konsumsi dalam per hari, minggu atau bulan kak? Per minggu. Nah dalam satu kali konsumsi itu kakak berapa kali konsumsi kak per minggunya? Per minggu itu 2 kali. 2 kali ya? Mm-mm. Nah dalam satu kali konsumsi itu kakak konsumsi berapa sendok makan atau ikat kangkung kak? Belinya itu 1 ikat kangkung lah, tapi itu untuk 2 kali konsumsi. 2 kali konsumsi ya kak? Untuk cara pengolahannya itu kakak beli atau masak sendiri? Masak sendiri. Nah untuk masak sendirinya itu kakak ada tambahan rempah nggak? Pakai bawang, cabai sama garam sama saus tiram. Nah untuk bawang itu kakak gunain berapa siung? Bawang putih itu 1 siung, terus bawang merahnya 1 juga. Untuk cabai itu berapa buah kak? 2 cabai setan. Untuk garam itu berapa sendok makan kak? Atau sendok teh? 1/4 sendok makan. Untuk saus tiram itu kakak konsumsi berapa sendok? 1 sendok makan juga. Nah untuk saus tiram itu kakak ada spesifikasi mereknya nggak? Merek saus tiram? Saori ya kak? Ya. Nah untuk selanjutnya itu kecambah, katu, sama kembang kol. Itu kakak ada konsumsi nggak dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Enggak. Nggak ya? Untuk kubis, labu siam, dan pare itu kakak ada konsumsi nggak dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Enggak juga. Untuk rebung, sawi putih, sawi hijau, timun, terong, dan tomat itu kakak ada konsumsi nggak dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Enggak juga. Oh enggak ya kak? Kira-kira dari beberapa sayuran yang saya sebutin tadi kakak ada konsumsi sayuran lain nggak? Kayaknya cuman itu aja deh kak. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke buah-buahan. Nah, untuk buah itu kakak ada konsumsi buah durian, duku, jambu air nggak kak dalam beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Jambu ayam sih kak. Jambu air ya? Itu kakak konsumsinya per hari, per minggu, atau per bulan? Per minggu. Per minggu. Dalam konsumsi per minggu itu berapa kali kak? 1 kali. 1 kali ya? Dalam 1 kali konsumsi itu kakak konsumsi berapa buah jambu air? 1 buah kak. 1 buah ya? Ya. Itu sedang, kecil, atau besar kak? Yang besar. Yang besar. Nah itu kakak ada tambahan lagi nggak kak dalam pengolahan jambu itu, atau cuma dimakan langsung? Cuman dimakan langsung aja kak. Makan langsung ya? Nah selanjutnya itu kakak ada konsumsi buah jambu biji, jeruk, atau mangga nggak kak beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Kebetulan enggak kak. Enggak ya? Ya. Nah untuk nanas, pisang, semangka, dan rambutan itu kakak ada konsumsi nggak beberapa hari, minggu, atau bulan ini? Konsumsi semangka sih kak. Semangka dalam satu hari, dalam hari, minggu, atau bulan kak? Dalam minggu. Dalam 1 minggu itu konsumsi berapa kali kak? 2 kali. 2 kali. Dalam 1 kali konsumsi itu kakak konsumsi berapa potong semangka kak? Itu kayaknya 3 potong semangka deh. Itu yang besar, kecil, sedang kak? Yang sedang. Nah dalam pengolahannya itu kakak ada tambahan lain nggak kak, atau cuma buah aja? Enggak ada, cuman langsung dimakan gitu. Selain yang saya sebutkan buah-buah tadi, ada nggak kak yang selain saya sebutin tapi kakak konsumsi? Enggak sih kak, cuman suka 2 buah itu aja. Selanjutnya itu untuk minuman kakak ada konsumsi air putih, teh, susu, dan kopi nggak kak? Kebetulan mengkonsumsi semuanya sih kak. Nah untuk air putih tadi kakak dalam konsumsinya itu per hari, minggu, atau bulan kak? Per hari kak. Nah dalam 1 hari itu kakak konsumsi air putih berapa kali kak? 5 kali. Nah untuk 1 kali konsumsi itu kakak gunain gelas sedang, kecil, atau besar kak? Yang sedang kak. Yang sedang, kira-kira itu
dalam satu gelas itu 200 lebih atau kurang Kak airnya? 200 lebih Kak. 200 lebih ya? Iya. Nah, selanjutnya untuk teh tadi kan Kakak bilang konsumsi juga. Itu Kakak konsumsi per hari, minggu atau bulan? Per minggu. Per minggu ya? Dalam satu minggu itu konsumsi berapa kali Kak? 3 kali. 3 kali ya? Iya. Dalam satu kali konsumsi itu Kakak konsumsi berapa gelas teh Kak? 1 gelas. 1 gelas ya? Iya. Itu gelasnya sedang kecil besar Kak? Yang besar. Yang besar ya? Kira-kira itu berapa mili Kak? Kayaknya 500 ml deh Kak. 500 mili ya? Nah, untuk tehnya itu ada spesifikasi mereknya nggak Kak? Dari teh melati Kak. Teh melati ya? Nah, untuk pengolahannya tadi itu diseduh sama air putih ya Kak? Iya, sama air hangat. Nah, oke, tadi kan Kakak bilang juga ada konsumsi susu ya Kak? Nah, untuk susu itu Kakak konsumsi per hari, minggu atau bulan? Per minggu Kak. Nah, dalam satu minggu itu Kakak konsumsi berapa kali Kak? 1 kali. Nah, dalam satu kali Kakak konsumsi itu Kakak konsumsi berapa gelas susu? 1 gelas aja Kak. Itu sedang, kecil atau besar Kak? Yang sedang. Nah, kira-kira dalam satu gelas sedang itu kira-kira berapa mili Kak? 150 kayaknya Kak. Itu ada spesifikasi merek susunya nggak Kak? Dari Ultra Milk Kak. Ultra Milk ya? Itu ada variannya nggak Kak? Atau yang biasa aja? Yang susu aslinya itu loh Kak. Oke. Nah, tadi kan Kakak ada bilang juga konsumsi kopi ya Kak? Nah, itu kopinya Kakak konsumsi per hari, minggu atau bulan? Per minggu Kak. Per minggu ya? Dalam satu minggu itu Kakak konsumsi berapa gelas kopi? 3 gelas Kak. 3 gelas kopi ya? Nah, dalam satu gelas kopi itu Kakak konsumsinya menggunakan gelas kecil, besar atau sedang? Gelas kecil Kak. Gelas kecil ya? Iya. Kira-kira dalam gelas kecil itu dia lebih dari 150 mili nggak Kak? Enggak Kak. Kurang ya? Itu Kakak beli atau olah sendiri Kak? Beli. Beli ya? Untuk beli itu Kakak berarti itu kopi kemasan ya Kak? Iya, kopi kemasan. Apakah ada spesifikasi mereknya Kak? Dari Good Day Kak, yang tiramisu. Itu kalau kemasan ada beratnya nggak Kak? Berapa gram? 110 Kak. 110 ya? Iya, 110 mili. Oke. Nah, untuk yogurt, boba, es krim, dan jus buah itu Kakak ada konsumsi nggak beberapa hari, minggu atau bulan ini? Kebetulan enggak sih Kak. Enggak ya? Nah, selain minuman yang udah saya sebutin tadi, ada yang Kakak konsumsi lagi nggak? Cuman itu aja Kak. Oke. Nah, untuk minuman kemasan itu Kakak tadi kan ada penambahan tadi kan Good Day ya? Itu ada konsumsi pop es, minuman bersoda atau isotonik nggak Kak? Enggak Kak. Oke. Berarti untuk minuman kemasan itu udah cuman Good Day ada ya? Good Day aja Kak? Iya. Untuk suplemen, Kakak ada konsumsi nggak? Kayak suplemen A, vitamin B, vitamin C, atau vitamin D Kak? Beberapa hari, minggu atau bulan ini? Enggak sih Kak. Enggak ya Kak? Ya. Oke. Nah, mungkin sampai sini saja wawancara saya bersama responden saya. Sebelumnya maaf jika kalau ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan formulir SQ-FFQ dari hasil wawancara responden saya. Responden saya mengonsumsi beberapa sumber karbohidrat, yaitu nasi, roti tawar, roti isi, jagung, dan kentang. Untuk nasi putih itu responden saya mengonsumsi dalam frekuensi 2 kali per hari. Untuk URT-nya itu 1,5 centong dengan proporsi itu 75 gram, sehingga gram per harinya itu 75 dikalikan 2, yaitu 150 gram per hari. Untuk roti tawar itu responden saya mengonsumsi dalam frekuensi 10 kali dalam 1 minggu dengan URT 1 lembar tiap kali konsumsi, yaitu 20 gram. Dengan gram per hari yaitu 20 dibagi 7 lalu dikalikan dengan 10 sehingga didapatkan hasil 28,5 gram per hari. Untuk roti isi itu responden saya mengonsumsi dalam frekuensi 1 kali dalam 1 minggu dengan URT 1 buah dalam 1 kali konsumsi. Untuk beratnya 42 gram sehingga didapatkan 6 gram per hari. Untuk jagung dan kentang itu frekuensinya sama-sama 1 kali dalam 1 minggu dengan URT 4 sendok makan dan 1 buah sedang dengan gram jagung 40 dan kentang 100. Sehingga didapatkan 5,7 gram per hari untuk jagung dan 14,28 gram per hari untuk kentang. Untuk keterangan jenis atau merek serta cara pengolahan itu bisa dilihat pada layar. Untuk olahan sumber karbohidrat itu responden saya tidak mengonsumsinya. Responden saya juga mengonsumsi beberapa sumber protein hewani, yaitu ayam, ikan lele, ikan tongkol, udang, telur ayam, telur puyuh, dan sosis. Untuk ayam itu responden saya mengonsumsi dalam frekuensi 2 kali dalam 1 minggu dengan URT 1 potong bagian dada beratnya 50 dengan berat gram per hari 14,2. Untuk ikan lele dan udang itu frekuensi konsumsinya itu 1 bulan 1 kali dengan URT ikan lele 2 ekor kecil beratnya 60 dan gram per harinya 2 gram per hari. Untuk udang itu RT-nya 15 ekor sedang beratnya 250 dan gram per harinya 8,3. Lalu ada ikan tongkol dan sosis itu frekuensi konsumsinya 1 minggu 2 kali. Untuk ikan tongkol itu RT-nya 1 ekor besar dengan berat 190 dan gram per harinya 54,2. Dan sosis URT-nya 1 buah besar beratnya 60 dan gram per harinya 17,1. Selanjutnya ada telur ayam itu frekuensi konsumsinya 3 kali dalam 1 minggu dengan URT 1 butir sedang beratnya 60 dan gram per harinya 25,7. Terakhir ada telur puyuh, itu frekuensi konsumsinya 5 kali dalam 1 bulan, URT-nya 2 butir sedang dengan berat 20 gram dan gram per harinya 3,3. Untuk keterangan cara pengolahan, merek atau jenisnya dapat dilihat pada layar. Responden saya juga mengonsumsi beberapa sumber protein nabati, yaitu tahu dan tempe. Untuk tahu itu responden saya mengonsumsi dalam frekuensi 2 kali dalam 1 minggu, sedangkan tempe 4 kali dalam 1 minggu. Untuk tahu itu RT-nya 2 potong kecil dengan berat 40 gram dan gram per hari 11,4. Sedangkan untuk tempe itu beratnya 60 gram dan berat gram per harinya 34,2.
Responden saya tidak mengonsumsi olahan dari kacang-kacangan karena dari dia pribadi tidak menyukainya. Responden saya mengonsumsi beberapa sayuran yaitu jamur dan kangkung. Jamur dan kangkung dikonsumsi dalam frekuensi 2 kali dalam 1 minggu. Dengan URT jamur 3 buah besar beratnya 60 gram dan 17,1 gram per hari. Sedangkan kangkung itu URT-nya 1 ikat, beratnya 100 dan URT gram per harinya 28,5. Responden saya mengonsumsi beberapa buah-buahan yaitu jambu air dan semangka. Jambu air dikonsumsi dalam frekuensi 1 kali dalam 1 minggu dengan URT 1 buah besar beratnya 55 gram dan gram per harinya 7,8. Sedangkan semangka itu dikonsumsi dalam frekuensi 2 kali dalam 1 minggu dengan URT 3 potong sedang beratnya 270 dan gram perharinya 77,1. Untuk cara pengolahan serta merek dan jenisnya dapat dilihat pada layar. Untuk minuman, responden saya mengonsumsi air putih, teh, susu, dan kopi. Untuk air putih itu responden saya mengonsumsi 5 kali dalam 1 hari. Untuk teh itu dikonsumsi dalam frekuensi 3 kali dalam 1 minggu, susu 1 kali dalam 1 minggu, dan kopi sama dengan teh. Untuk URT, berat serta berat gram perharinya dapat dilihat pada layar. Untuk cara pengolahan serta merek atau jenisnya dapat dilihat pada layar. Responden saya tidak mengonsumsi kemasan dan suplemen, sehingga didapatkan 24 bahan makanan dari responden yang saya amati. Didapatkan jumlah seluruh asupan yaitu berat 2.327,64 gram, energi 840,43 kal, protein 44,15 gram, lemak 29,65 gram, dan karbohidrat 99,21. Sedangkan kebutuhan AKG individu 19 tahun yaitu energi 2.250 kal, protein 60 gram, lemak 65 gram, dan karbohidrat 360 gram, sehingga didapatkan persentase kecukupan AKG dari responden yaitu energi 37,35%, protein 73,58%, lemak 45,61%, dan karbohidrat 27,55%, sehingga interpretasi untuk energi, protein, lemak, dan karbohidrat itu inadequate. Jadi, berdasarkan hasil analisis kebutuhan gizi responden, didapatkan hasil bahwa zat gizi makro pada responden masih tergolong rendah dan jauh di bawah kebutuhan harian yang dianjurkan. Kurangnya asupan yang dikonsumsi oleh responden dapat menyebabkan kelelahan, sulit berkonsentrasi, dan penurunan daya tahan tubuh. Lalu, secara keseluruhan, pola makan responden juga menunjukkan kecenderungan rendah energi dan zat gizi makro penting. Hal ini dapat disebabkan oleh frekuensi makan yang kurang, pemilihan jenis makanan yang tidak beragam, atau porsi makan yang terlalu kecil. Sehingga dapat kita lihat bahwa keragaman bahan pangan yang dikonsumsi oleh responden itu masih belum terlalu beragam. Disarankan kepada responden untuk meningkatkan konsumsi asupan gizi makro dan menjaga keseimbangan gizi harian agar metabolisme tubuh berjalan secara optimal.